Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Fatih lima ulikul khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Amma ba'du. Para jamaah salat maghrib Masjid Nur Ukhwah, alhamdulillah pada malam hari ini di bawah guyuran hujan yang merupakan salah satu bentuk dari rahmat Allah, kita bisa bersama-sama menghadiri majelis belajar, majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan bisa menambah ilmu, bisa menambah pengetahuan, dan tentu kita sama-sama belajar. Hanya bedanya saya menyampaikan, panjenengan yang mendengarkan, tapi pada hakikatnya sebuah majelis itu kita belajar menambah ilmu. Hanya perannya yang berbeda. Jadi saya dengan panjenengan hakikatnya sama, Pak. Bedanya saya baca duluan, dengan yang terakhir mendengarkan penyampaian itu. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 2 hari yang lalu sebelum saya menyampaikan materi ini, saya sempat dikagetkan dengan beberapa informasi di Madura. Itu ini gak salah antara Pamekasan dengan Sumeneb. Ada masjid namanya Masjid Utsman bin Affan. Itu ditutup sama pemerintah. Tapi yang saya kemarin melihat itu kepala desanya yang menutup. Entah itu adalah ditutup sementara, apa ditutup selamanya, kami nggak paham. Namun saya korek informasi di keterangan itu bahwa gara-gara salah satu dari khotibnya berceramah khutbah Jumat, di antara isinya adalah mengharamkan peringatan Maulid Nabi yang sering kita lakukan, yang sering kita peringati. Tentu ini menjadi PR kita bersama. Saya nggak paham yang ada di majelis ini setuju nggak dengan penutupan masjid itu atau menolak. Saya tanya kepada kameramen Mas Dede, sebagai pribadi sampean setuju nggak dengan penutupan masjid itu? Pribadi. Jadi ternyata Pak Afan sebenarnya tidak setuju dengan penutupan itu. Maka seharusnya pribadinya setuju dengan Bapak Afan. Ini tentu yang perlu dipertimbangkan orang yang bersedekah, yang beramal jariah, ya, menyumbang masjid itu. Seharusnya kalau sifatnya itu pribadi, maka pribadi yang dipanggil. Ini menjadi introspeksi untuk kita bersama, karena kita ini sudah kadung menjadi umum
dan tidak rahasia lagi bahwa kita sering gembar-gembor bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Ya, bahwa Islam ini adalah memberikan kasih sayang untuk semua. Bukan hanya untuk orang-orang Islam tapi juga orang-orang non muslim. Pertanyaan besarnya, kalau kepada sesama kita ada tidak rahmatan untuk sama-sama lil muslimin, bagaimana kita ingin memberikan rahmatan untuk lil alamin? Ini pertanyaannya. Ini menjadi PR kita bersama, bagaimana keberagaman kita, walaupun kita ini meyakini bahwa memperingati Maulid Nabi adalah salah satu ekspresi kecintaan, kegembiraan kita menyambut kehadiran dari Nabi junjungan kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai bentuk ekspresi kecintaan dan kegembiraan kita peringatan Maulid Nabi ini. Perkara itu ada yang mengharamkan, itu urusan lain. Monggo silakan, karena mereka juga punya dasar, kita juga punya dasar. Ini perlu ketauhidan kita untuk memahami kompleksitas permasalahan di internal kita sendiri. Maka dari itu, para hadirin sekalian, tentu ini menjadi tamparan buat kita semua, ya. Jangan-jangan ini akan menjadi senjata buat orang-orang di luar kita, di luar muslim, di luar Islam. Oh, konsepnya itu adalah katanya rahmatan lil alamin, tapi rahmatan untuk dirinya sendiri, untuk temannya sendiri, untuk sesama muslim aja mereka tidak bisa menerapkan. Ini yang menjadi kita. Jangan sampai rahmatan lil alamin itu hanya ada di dalam forum, hanya ada di dalam khutbah, hanya ada dalam ceramah, tapi praktek di lapangan kita susah untuk mempraktekkan rahmatan lil alamin itu. Ini tentu kita sebagai orang-orang yang Islam, podo muslim ya Pak, podo Islamnya, diajak berdialog. Toh di dalam Islam itu sudah sudah diatur bagaimana berdialog itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka ajak ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Wal mau'izah hasanah, dengan tutur kata, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiyasan. Kalau harus berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang terbaik, bukan dengan otot-ototan. Ya mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan cara ukhuwah Islamiyahnya, ya, bukan dengan cara saklek harus menutup masjidnya. Kasihan mereka yang sudah menyumbangkan tenaga, menyumbangkan pikiran, menyumbangkan sebagian rezekinya, ya, sebagian hartanya untuk masjid itu sendiri. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi introspeksi kita, menjadi muhasabah kita, terutama di bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Rajab, yang hari ini insya Allah sudah masuk di bulan Rajab, yang sudah terkenal dengan peringatan Isra. Mereka juga tidak memperingati Isra, Pak. Isra. Para hadirin sekalian dirahmati Allah, masuk ke dalam materi, ya. Jadi kita akan membahas sisi lain dari kalimat, dari ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram idal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini menjadi pembuka dari surat Al-Isra, dan ini yang melandasi tentang terjadinya Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berdasarkan ayat ini kita kadang setiap tahun memperingati apa hakikat dari Isra Mi'raj itu sendiri. Dalam konteks ini kita akan sedikit menyentil, membahas tentang apa kandungan di dalam Isra ini. Biar kandungan-kandungan yang lain nanti akan dibahas oleh penceramah kita nanti di peringatan Isra Mi'raj. Semulai dari setidaknya ada 8 kata kunci di dalam ayat yang saya bacakan barusan. Ya, ini walaupun tidak tuntas malam ini, ya mudah-mudahan bisa di lain waktu kita tuntaskan. Ya.
menurut pemahaman kita tentang perjalanan malam. Yang pertama adalah tentang subhana, artinya maha suci. Yang kedua asra. Asra itu memperjalankan, ya, bi'abdihi, hambanya. Kata yang ketiga, ya, lailan, malam hari, minal masjidil haram idal masjidil aqsa, tentu artinya dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Yang keenam, kata kuncinya adalah barokna, kami berkahi, ya, sekelilingnya, haulahu. Yang ketujuh, linuriyahu, tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kedelapan, kata klunya adalah wa huwa innahu huwas samiul bahir, Allah Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Yang pertama, kandungan dari ayat Al-Isra ayat 1 ini, subhana, maha suci. Apa yang dimaksud maha suci ini? Cerita tentang Isra di dalam firman Allah tersebut di atas memang dimulai dengan kata subhanallah, subhanalladzi, maha suci Allah. Kata pembuka ini, ya, menurut saya memiliki makna yang sangat mendalam untuk memulai pemahaman kita tentang sifat Allah, yaitu maha suci. Kalau kita selidiki, kalau kita baca lagi, kita pasti bertanya, mengapa, ya, cerita ini tentang Isra ini dimulai dengan kata-kata subhanallah, kok bukan dengan kata-kata yang lain. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Islam kata subhanallah itu diajarkan untuk diucapkan ketika kita menemui sesuatu kejadian yang luar biasa. Jadi kadang kita salah menempatkan, Pak, posisi subhanallah itu. Jadi subhanallah itu diucapkan ketika kita menemukan kejadian-kejadian yang luar biasa dan menakjubkan. Nanti kita kasih contoh ayat-ayatnya. Ketika melihat ciptaan Allah yang maha dahsyat di alam semesta, itu subhanallah, Pak, yang luar biasa. Misalnya kita juga dianjurkan untuk mengucapkan subhanallah, ya, ketika kita takjub dengan kejadian-kejadian yang luar biasa. Kehebatan proses-proses dari adanya matahari, itu subhanallah. Kecepatan putar planet bumi, ini luar biasa, Pak. Subhanallah itu kita ucapkan. Di antara adalah kata subhana yang diajarkan oleh Al-Quran, yang sering saya bacakan di dalam ketika sang imami, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya bacakan artinya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Yang berakal, jadi yang bisa mentadabburi isi dari oleh ayat ini adalah mereka yang belajar tentang bagaimana terjadinya siang, bagaimana terjadinya malam, bagaimana pergantinya siang dan malam. Itu diajarkan dalam ilmu pengetahuan alam yang kita sebut dengan IPA, dan itu juga termasuk ilmu Allah. IPA itu dipelajari. Bagi siapa yang menjadi pembelajaran? Bagi orang-orang yang punya akal, yang menggunakan akalnya untuk belajar itu. Jadi ayat itu bukan hanya dibaca saja, tapi dikaji isinya.
Kalau sudah dikaji isinya, disesuaikan dengan kejadian-kejadian yang maha dahsyat di antara sekitar kita. Siapakah orang-orang yang berakal menurut ayat ini? Yang menggunakan pikirannya, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Jadi ada zikir, ada fikir, ada tadakkur, ada tafakkur. Ini dua kata yang harus kita laksanakan, kita praktekkan. Tadakkur dan tafakkur, zikir dan fikir. Baru ketika kita sudah melihat penciptaan langit dan bumi, bagaimana matahari kok tidak bisa membakar bumi, padahal panasnya luar biasa. Bagaimana jarak antara matahari dan bumi tidak pernah bergeser terus begitu. Dan satu hari satu malam terus 24 jam, mulai sejak dulu sampai sekarang. Ini kejadian yang luar biasa. Bagi mereka yang berpikir dan berzikir tentang penciptaan itu, dia akan berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi Subhanallah itu dikatakan, diucapkan ketika kita mendapatkan kata-kata, mendapatkan kejadian yang luar biasa. Ada lagi, ya, ayat Al-A'raf ayat 54. Ini cara menampilkan Subhanallah. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yusil lailan nahar yatlubu hasithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lakhul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, bukan 6 hari, okay? 6 masa. Karena ada, Pak, saya pernah mengisi kajian gitu di kampus dulu. Loh kok kenapa Allah menciptakan langit dan bumi kok harus 6 hari? Katanya kun fayakun, seharusnya kan langsung jadi kan begitu. Kok harus 6 hari? Ternyata saya melihat di situ bukan 6 hari, Pak, 6 masa. 6 masa. Masanya kapan? Ini juga kita belum tahu. Bukan yang disebut yang disebut visitati ayam, bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bukan. Itu 6 hari. Kalau 6 masa itu terus bergulir. Dia menutup malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkannya hanya hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Subhanallah, sekali lagi subhanallah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang mengajak kita untuk mengagumi kebesaran dan kemahasucian Allah. Di antaranya adalah ada di ayat 23, di surat 23 ayat 14 dan lain sebagainya. Lagi subhanallah, dimulai dengan subhanallah, seakan-akan Allah ingin memberitahu kepada umat Islam, kepada kita, bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang dahsyat dan luar biasa, Pak. Sehingga dimulai dengan kalimat subhanallah. Maka ketika Allah memulai ayat Isra itu dengan kata subhanallah, maka pikiran kita langsung menangkap nuansa bahwa Allah ingin bercerita sesuatu yang luar biasa di kalimat-kalimat berikutnya. Selain itu, penegasan-penegasan di bagian akhir ayat ini juga menggambarkan betapa semua itu memang menunjukkan kemahaperkasaan Allah, kemahadahsyatan Allah yang maha menguasai alam-alam semesta ini. Ini pesannya Allah, Pak. Jadi dimulai dengan subhanallah karena memang kalimat-kalimat berikutnya sangat luar biasa kalau kita kaji satu persatu dari ayat yang akan kita kaji ini. Pertama dari subhanallah. Yang kedua, kalimat kunci dari ayat Al-Isra ayat 1 tadi adalah asra. Asra itu memperjalankan. Apa maksudnya? Kok tidak pakai saro? Jalan. Kok subhanalladzi saro Muhammadun, pakai abdun lagi nanti ya. Kata kunci yang kedua adalah kalimat asra, memperjalankan. Kata ini para hadirin sekalian memberikan makna yang penting buat kita dalam memahami peristiwa tersebut, bahwa ternyata perjalanan itu luar biasa dan memang bukan kehendak Rasulullah sendiri,
melainkan adalah kehendak Allah. Jadi dia langsung memperjalankan itu adalah Allah. Kenapa kesimpulan demikian? Kita punya kesimpulannya karena Allah menginformasikan kepada kita dalam ayat tersebut bahwa semua terjadi atas kehendaknya Allah. Allah lah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa melakukan perjalanannya tersebut atas kehendaknya sendiri. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di bagian-bagian berikutnya nanti, bahwa perjalanan itu memang perjalanan yang maha dahsyat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nanti langsung ke Sidratul Muntaha. Bisa nggak Isra Mi'raj peristiwa ini dibuktikan dengan sains? Bisa sekali, Pak. Bisa sekali diperjalakan dengan ini. Jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1.500 km. 1.500 km berarti dari sini ke Medan, ya, ke Sumatera. Tapi di dalam ayat itu nanti hanya dikatakan lailan, bukan al-lail. Lailan itu tidak sepanjang malam, sebagian malam. Bagaimana nanti proses perjalanannya itu, kok bisa Rasulullah itu yang didampingi oleh malaikat Jibril hanya berjalan tidak sampai 1 malam, bisa sebagian atau bisa seperempat atau bisa kurang dari seperempat. Ini nanti mudah-mudahan bisa nutut penjelasannya. Karena itu Allah lantas mengutus malaikat Jibril sekali lagi untuk membawa Nabi Muhammad melanglang ruang dan waktu di dalam alam semesta, yang mana alam semesta itu ciptaan Allah. Jibril sengaja oleh Allah, ya, diutus, diperintahkan untuk mendampingi beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu bahwa malaikat Jibril ini adalah makhluk cahaya, Pak. Makhluk yang terbuat dari cahaya. Ilmu pengetahuan mengatakan bahwa kecepatan cahaya itu diketemukan 300.000 km per detik. Ini kecepatan cahaya, Pak. Jadi kalau malaikat itu ini keliling bumi, Pak, dalam 1 detik itu bisa 5 kali. Karena bumi itu kelilingnya itu kurang lebih 34.000 km. Sementara kecepatan cahaya 300.000 km, maka bisa dipastikan kalau hanya ingin mengelilingi bumi dalam 1 detik bisa 5 kali malaikat itu. Ini rahasianya kenapa malaikat diciptakan dari cahaya. Dan ini malaikat Jibril ini diutus, diperintah oleh Allah untuk mendampingi beliau Nabi kita untuk melaksanakan Isra ini. Ini baru Asra saja, ya. Selain itu perjalanan mereka juga disertai dengan buraq katanya. Buraq itu digambarkan makhluk yang lebih kecil dari unta, yang lebih besar dari keledai, itu katanya begitu. Tapi ternyata buraq itu dari kalimat barkun, Pak. Barkun itu kilat, petir. Jadi penggambaran secara fisikal itu hanya menurut saya itu penggambaran yang memang tidak bisa digambarkan, sehingga kadang-kadang buraq itu digambarkan seperti kuda. Padahal asal kata di buraq itu adalah petir, cahaya yang kilat. Seakan-akan bahwa perjalanan Nabi Muhammad itu perjalanan yang sangat kilat, tapi dengan kesadaran yang penuh. Apakah betul enggak penggambaran buraq itu seperti itu? Wallahu a'lam. Kalau saya secara pribadi belum bisa memastikan apakah betul buraq yang digambarkan dalam gambar-gambar. Saya pernah membeli itu dulu waktu SD. Tapi melihat dari akar kata buraq itu cahaya, Pak. Cahaya. Selain itu juga ya di buraq, ya, ia adalah makhluk katanya yang berbadan cahaya yang digambarkan, diasumsikan seperti itu. Wallahu a'lam. Disinilah muncul pertanyaan, ya, dalam ilmu fisika modern diketahui bahwa kecepatan tertinggi di alam semesta itu adalah cahaya. Sementara ilmu fisika modern menemukan bahwa kecepatan tertinggi di alam semesta itu cahaya, Pak. Angin kalah dengan cahaya. Ya, bagi mereka yang dulu kita pernah belajar ilmu fisika, seperti itu, kecepatan tertinggi.
Kecepatan yang tinggi itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang benda. Hanya sesuatu yang sangat ringan saja yang memiliki kecepatan demikian tinggi. Bahkan saking ringannya, maka sesuatu itu harus tidak memiliki massa dan bobot. Bagaimana nanti Rasulullah itu bisa mengimbangi kecepatan cahaya malaikat Jibril, Pak? Kenapa? Karena Rasulullah makhluk fisik seperti kita. Walaupun beberapa pendapat ada bilang, oh Rasulullah itu Isra itu hanya dengan jiwanya, dengan rohnya. Tapi itu bisa disangkal dengan kalimat berikutnya, setelah asra nanti, setelah asra. Ya, jika suatu itu masih memiliki bobot, meskipun itu nol, maka ia tidak akan bisa mengalami kecepatan cahaya. Yang bisa melakukan kecepatan itu cuma atom foton, yaitu kuantum penyusun cahaya. Bahkan elektron yang bobotnya dikatakan hampir nol pun tidak bisa memiliki kecepatan setinggi itu. Kita kecepatan 100 km per jam saja, Pak. Kalau kita naik sepeda, itu akan sudah tersiksa kita ini. Coba kita naiki sepeda 100 km udah luar biasa. 120 km kalau pakai sepeda, apalagi sudah 200 km per jam. Per jam loh ya, per jam. Itu sudah kita sudah terjungkal karena melawan gravitasi. Ini kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Kok bisa Rasulullah ini bisa mengimbangi kecepatan cahaya? Ini butuh keimanan, Pak. Kita harus percaya ini. Makanya dimulai dengan subhanan tadi, maha suci. Karena memang dahsyat ini perjalanan ini, Pak. Tidak semua orang bisa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini saya persingkat saja tentang perjalanan Nabi pakai dengan malaikat Jibril. Sekarang bagaimana ceritanya kok Nabi Muhammad ini bisa mengimbangi kecepatan malaikat Jibril? Ada yang bilang, Pak, menurut Allah kun fayakun itu semuanya bisa terjadi. Pak, kun fayakun itu bukan abracadabra, kun fayakun itu bukan simsalabim, kun fayakun itu butuh proses. Misalnya kita ini punya anak, itu menurut Allah kun fayakun, tapi kun fayakunnya tetap mengikuti sunnatullah. Harus ada pertemuan antara suami dan istri, harus ada pertemuan antara sel sperma dengan ovum. Habis itu baru berbentuk semacam gumpalan daging. Dari daging langsung ada tulang-tulangnya. Dari tulang-tulang itu nanti ada berbentuk fisik. Harus ada proses. Kun fayakunnya Allah itu proses, termasuk terjadinya alam semesta ini juga kun fayakun, Pak. Sampai hari kiamat itu kun fayakun, tapi kun fayakunnya tetap mengikuti sunnatullah. Mangga yang kita petik itu kun fayakun, tapi kun fayakunnya tetap memenuhi kriteria sunnatullah dan hukum alam. Ditanam, habis itu tumbuh, setelah tumbuh besar, setelah besar berkembang, setelah berkembang ada yang rontok, baru itu berbuah, buahnya baru kita nikmati. Dalam proses Allah itu kun fayakun, tapi tetap kun fayakunnya itu melalui sunnatullah yang ada di muka bumi. Jadi kun fayakun itu tidak sama dengan abracadabra atau simsalabim, tetap mengikuti sunnatullah. Jadi kalau semuanya dikembalikan kun fayakun, enggak jalan kita ini. Kok bisa kun fayakun? Terjadinya erosi Gunung Merapi, terjadinya longsor di mana-mana. Memang kun fayakun, tapi prosesnya ada ulah manusia di situ. Jadi orang yang ingkar terhadap sunnatullah, maka akan terjadi sesuai dengan janji Allah, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tsunami kun fayakun, Pak. Tapi ada proses, ada lempengannya, ada lempeng yang terpecah, air masuk ke dalam lempengan itu, setelah merapat baru air keluar secara tiba-tiba. Tidak ada proses ilmu pengetahuan alamnya di situ. Kalau semuanya hanya kun fayakun dipasangkan abracadabra, ilmu pengetahuan enggak jalan nanti. Sehingga ada beberapa pendapat tentang kita belajar tentang ilmu tentang hujan. Masih ingat kita waktu di SMP, hujan itu proses terjadinya
penguapan air laut menumpuk di awan, setelah menumpuk di awan kena udara, kena angin, kena sinar matahari, akhirnya turun hujan. Ini ada yang menyangkal kemarin, oh itu pemahaman kafir itu, hujan itu semuanya Gusti Allah. Semuanya memang dari Gusti Allah, termasuk ilmu pengetahuan itu. Kembali kepada makhluk cahaya bersama Nabi. Salah satu skenario dari rekonstruksi itu adalah untuk mengatasi problem di atas. Ada dalam ilmu pengetahuan itu teori anihilasi namanya, Pak. Jadi teori ini mengatakan bahwa setiap materi atau zat yang memiliki inti materi, dan jika materi ini dipertemukan atau direaksikan dengan anti materi, maka kedua partikel tersebut bakal lenyap berubah menjadi seberkas cahaya atau sinar gamma. Bagaimana dengan prosesnya? Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah diceritakan oleh beberapa penceramah bahwa sebelum beliau berangkat melaksanakan Isra Mi'raj itu, beliau diajak oleh malaikat Jibril bahwa hatinya dicuci, Pak, dengan air Zam-Zam. Bisa jadi proses itulah merupakan proses inhilasi fisik Rasulullah seperti menjadi cahaya, Pak. Jadi fisiknya itu, karena memang tidak bisa dipungkiri kita ini makhluk fisik, tapi di dalam fisik ini ternyata ada banyak sel-sel. Di dalam sel-sel ada yang namanya juga partikel-partikel. Di sini susunan kita itu, Pak, partikel-partikel, ada atom-atom yang pada dasarnya juga halus. Nah, mungkin di proses itulah fisik Nabi Muhammad dirubah oleh Allah menjadi nol fisik, non materi, menjadi makhluk non materi, bisa mengimbangi, sehingga perjalanan Rasulullah bersama malaikat Jibril itu berimbang, menjadi juga makhluk cahaya dengan teori inhilasi tadi itu. Katanya kita pernah dengar juga bahwa Rasulullah itu tadi dimandikan dengan air Zam-Zam hatinya. Mungkin di saat itulah Nabi Muhammad dirubah dari makhluk materi menjadi makhluk tadi untuk mengimbangi perjalanan malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang nanti pada berikutnya adalah dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, maka dalam sekejap tubuh materi Nabi pun berubah menjadi tubuh cahaya, dan beliau siap melakukan perjalanan bersama malaikat Jibril dengan kecepatan buruk, kecepatan cahaya, sebab keduanya telah memiliki kualitas badan yang sama. Rasul cahayanya sama, istilahnya kualitas yang sama dengan malaikat Jibril, yaitu badan cahaya. Maka Allah memperjalankan keduanya menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi kalau Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya jaraknya 1.500 km. Kalau cahaya itu hanya butuh 0,5 detik. 0,5 detik. Jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Maka perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya butuh 0,00 detik nyampe. Mustahil enggak? Enggak mustahil, karena Allah sudah memberikan kata kunci di awal, Subhana, Maha Suci Allah, Maha dahsyat Allah, Maha suci Allah, Maha perkasa Allah, dan Maha segala-galanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini tentang tadi makhluk cahaya. Sekarang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bi'abdihi. Ini pembahasan hanya 3 ini kayaknya ya. 4-nya belum bisa kita bahas. Subhana, insyaallah paham nggih. Jadi kalau menemukan sesuatu yang luar biasa, subhanallah, subhanallah. Makanya kita sholat tasbih itu, Pak, itu menandakan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Yang ilmu kita sangat sedikit, bahkan bisa jadi
ilmu Allah itu kalau ibaratkan ya lautan, itu hanya setetes ilmu kita itu. Subhanallah ya Allah, kita surat tasbih mau sujud di hadapan Allah. Itu manfaat surat tasbih, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, gak ada yang kita sombongkan. Maka ayo galakkan sholat tasbih, walaupun saya sendiri sudah nggak bisa ikut lagi ya. Tapi alhamdulillah luar biasa, malam Jumat juga dipandu oleh Al-Ustaz Sahrandi. Saat ini Pak Afan malam Jumat sujud ya. Itu luar biasa Pak. Kita ya Allah tidak ada apa-apanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita membayangkan enggak? Kalau yang pernah saya belajar itu, jarak antara bumi dan matahari itu katanya mulai dulu diciptakan sampai sekarang tidak pernah tidak pernah bergeser, jaraknya tetap sama. Tapi kok ada panas, kok ada dingin, itu bukan mataharinya mendekat sebenarnya, karena memang faktor cuacanya. Jadi menurut ilmu fisika saya, matahari mendekat 1 milimeter saja itu terbakar Pak, bumi itu Pak. Menjauh 1 milimeter saja dari matahari, dari bumi, itu akan membeku matahari. Ini pengaturan yang luar biasa Pak. Allah mengatur sedemikian dahsyat antara bumi dan matahari, sehingga keteraturan ini terjaga sampai saat ini terjaga. Matahari tidak bisa wasallam diperjalankan sebagai manusia seutuhnya, bukan rohnya saja, bukan jiwanya saja, tapi manusia seutuhnya Pak. Ini karena ada yang bilang bahwa yang diperjalankan itu adalah rohnya Rasulullah, bukan bi'abdihi ya. Artinya jiwa dan raganya, karena kata hamba memang menuju kepada totalitas diri seorang manusia. Penggunaan kata abdun seringkali digunakan untuk menepis anggapan bahwa Rasulullah melakukan perjalanan itu tidak bersama badannya, hanya ruh atau penglihatannya saja. Para ahli tafsir sepakat Pak, bahwa dengan perjalanan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai manusia seutuhnya, jiwa dan badannya. Makna kedua yang terkandung dari kalimat abdun adalah bahwa tidak sembarang orang melakukan perjalanan seperti yang dialami oleh Rasulullah. Tidak sembarang orang, hanya Rasulullah. Yang bisa melakukan perjalanan luar biasa ini hanyalah seorang yang sudah mencapai tingkatan tertentu di dalam kualitas beragamanya, yaitu abdun. Kita di abdun apa enggak? Belum tentu Pak, belum tentu. Apakah hebatnya seorang abdun? Ini seorang abdun atau hamba ya, seorang hamba ya dulu ya, adalah seorang yang mengabdikan hidupnya sepenuhnya untuk majikannya. Itu hamba Pak ya, hamba. Memang kalau dimaksud adalah hamba adalah budak manusia, dia adalah seorang yang terhina. Akan tetapi jika dia adalah seorang hamba Allah, lain lagi persoalannya. Justru seorang hamba Allah adalah orang yang memiliki derajat sangat tinggi di hadapan Allah, karena orang semacam ini telah menyediakan akunya di hadapan Allah. Karena orang semacam ini egonya sudah tidak ada lagi Pak. Dia tidak memiliki keinginan pribadi. Dia di dalam hidupnya tidak memiliki keinginan, yang ada hanyalah keinginan Allah. Dia berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Inilah puncak tertinggi sepenuhnya sepenuhnya kepada Allah. Jadi semua keinginannya itu adalah menganggap itu keinginan Allah. Inilah puncak tertinggi dalam proses keberagaman seseorang, karena sungguhnya dia telah bisa mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya. Orang yang mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah, dia memposisikan diri sebagai hamba Allah. Nah, informasi itulah yang kita tangkap, bahwa seorang hamba tidak akan pernah melanggar perintah-perintahnya Allah, dan Rasulullah sudah mencapai tingkat tertinggi sebagai hamba Allah. Kita masih dipertanyakan Pak,
Kalimat la ilaha illallah kita masih pertanyakan, Pak. Betul enggak kita ini sudah menuhankan Allah? Kita dipanggil ada adzan, syahadu an la ilaha Allahu akbar, kita masih menuhankan yang lain. Kita enggak langsung hadir ke masjid, kita langsung hadir menghadap berdialog dengan Allah melalui salat itu, tapi kita masih mengerjakan yang lain. Maka kapasitas kita sebagai hamba masih dipertanyakan. Tapi kalau Rasulullah sudah sudah tingkat tertinggi dia sebagai hamba, makanya Allah langsung memperkenalkan lewat ayatnya bi abdihi dengan kalimat abdun. Kita umatnya sudah abdun apa belum? Wallahu a'lam. Ada jawabannya, ada dalam diri kita masing-masing. Baru 3 yang perlu kita bahas ini. Sebenarnya ada 8. Apa maksud dari lailan? Kenapa kok Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kok tidak dari Gua Hira ke rumahnya Nabi Muhammad? Barakna, apa maksud barakna haulahu linuriyahu min ayatina? Ini perlu kita lanjutkan insyaallah. Mudah-mudahan walaupun bulan depan masih bisa diberikan kesempatan untuk mengkaji ini, insyaallah saya lanjutkan. Yang jelas ada 3 kata yang kita pelajari. Subhana. Kenapa kok malam kok tidak siang hari? Ada Pak hikmah kalau kita kaji dengan seksama, kalau kita kaji dengan detail ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Isra ayat 1 tadi. Mudah-mudahan walaupun masih 3 ini, masih ada 5 lagi yang belum kita bahas, bisa kita lanjutkan di kajian-kajian berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu dan informasi untuk kita semua, mumpung kita masuk ke dalam bulan Maulid, bulan Rajab yang kita sebut dengan Isra Mi'raj, dan insyaallah kita akan memperingati peringatan Isra Mi'raj ini tanggal berapa, Pak? Tanggal 18. Nah, mudah-mudahan kajian Isra Mi'raj itu terus mencerahkan kita, Pak. Mencerahkan kita, menambah ilmu kita. Ya, setiap peringatan-peringatan itu kita berharap mudah-mudahan itu kita makin tercerahkan. Apa sih Isra Mi'raj? Apa sih kandungannya? Demikian yang perlu kami sampaikan. Jazakumullahu khairan katsira. Apabila ada sesuatu yang benar, itu mudah-mudahan memang dari tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada suatu kajian yang salah, itu tidak lepas dari kami selaku manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.